orang-orang yang belajar ngaji yang di pesantren. Jangan dikira kita ngajinya sudah mu'in, alfiyah, imriti, lalu kita terlepas dari sifat-sifat begitu. Hasud mahasud baik ada, bisa nggak ngilangin? Alfiyah bukan untuk ngilangin hasud. Ngerti muamalah, ngerti talak, ngerti apa bukan untuk bisa menghilangkan hasud. Ngerti faraid bukan untuk bisa menghilangkan hasud. Sombong ya sombong saja, bisa dihilang. Penyakit-penyakit hati itu. Ya, tapi caranya pertama mendapatkan nasihat, kedua belajar mempraktekkan, tiga membiasakan. Membiasakannya itu penting. Lalu hatinya legowoan. Nah, menghilangkan takabur tuh tidak segampang kayak mempraktekkan tentang sholat apa aja kita bisa praktekin. Sholat id, berapa takbirnya gampang. Begitu sholat selesai sudah selesai. Tapi untuk takabur itu bertahun-tahun nggak hilang-hilang begitu. Hasad bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Karena itu ulama zaman dulu itu kayak sama fikih sama nahwu itu biasa aja. Tapi kalau persoalan akhlak tuh nemen belajarnya tuh, karena emang untuk ngejauhin hati dari sifat riya itu bertahun-tahun. Untuk ngejauhin hati dari sifat hasud itu bertahun-tahun. Kalau belajar komputer selesai 2 bulan, 1 bulan. Orang umum aja bisa. Kalau komputer mau belajar umum aja bisa. Belajar motor masa minggu, 2 minggu selesai. Handphone tinggal dipegangin. Apa ilmu yang nggak susah? Mau sorok tinggal ikut pesantren, dengerin, dengarkan penyajian. Tapi untuk hasud, untuk kiber, untuk riya, untuk hirsun, untuk sum'ah misalnya, wah ya sampai mati kadang-kadang orang nggak bisa. Kecuali kita emang bersikeras untuk memperbaiki diri, membuang penyakit-penyakit hati. Kalau kita nggak peduli dengan kebersihan dan kesehatan hati kita, hanya mempedulikan otak kita saja, ya wis nama busuk hati. Nah, semua itu bisa kita punya penyakit-penyakit hati seperti itu, sumbernya satu, hubbus sana, cinta sama pujian. Adanya hasud, adanya riya, adanya sombong, penyakit-penyakit parah ini. Ini penyakit-penyakit ini jadi komplikasi. Itu penyebabnya, penyakitnya satu, hubbus sana, penyakit yang agak ringan tapi membahayakan. Hubbus sana. Nah, hubbus sana gejala awalnya adalah hubbud dunya. Nah, jadi pusatnya adalah hubbud dunya. Setelah hubbud dunya nanti hubbus sana. Setelah hubbus sana muncul nih komplikasi baru. Hasud, kibar, riya, ihtikar, istisghar, keluar semua. Kayak belang, kayak stroke, kayak diabetes jadi satu. Nah, kalau udah campur penyakitnya banyak, komplikasi, sebenarnya sudah mati kita. Jasadnya hidup, ruhnya yang mati. Ya, jasadnya hidup, belum masuk dalam kuburan, tapi ruh kita sudah berada dalam kuburan. Mati kita sudah. Penyakit kita udah nggak bisa ketulungan. Wong ketika ada penyakit, kita nggak langsung sowan, nggak langsung ke ahlinya. Ketika ada gejala, Pak Ustadz, saya itu NPD. Ngomong aja nggak apa-apa. Saya itu NPD. Ngakunya korban padahal pelaku, dan saya suka bohong. Ngaku bagus, tapi kepada seseorang yang bisa dipercaya. Karena kalau tidak bisa dipercaya, kita udah ngaku-ngaku begitu curhat, dianya sesumbar ke orang lain. Ya sudah kacau ya tuh. Saya tuh sombong, nggak hilang-hilang.
Saya itu tersinggungan gak hilang-hilang. Saya itu hasudan, saya itu irian. Saya itu kalau ngomong tinggi tuh Pak Ustadz, tapi nggak ada kenyataannya, bohong lah intinya. Saya ngaku-ngaku. Coba tanyakan. Nyakit itu soalnya. Ya, kita pastinya akan malu mengungkapkan itu. Enggan. Karena emang penyakit kita di situ sih. Penyakit kita di situ. Kalau dokter saja banyak, berarti ahli zikri yang harus kita tanyakan juga harusnya banyak. Cuman kitanya malas bertanya. Kenapa saya tuh bisa sombong begini? Kenapa? Kenapa saya bisa riak begini? Kenapa saya bisa hasud begini? Kenapa saya bisa suudonan begini? Kenapa saya jadi orang yang kadzab? Kenapa saya jadi orang yang namam, provokator? Hubbus sana itu bahaya banget. Nah, hubbus sana itu nggak hanya berlaku di sekolah-sekolah, universitas, politik, masyarakat, bahkan di dunia agama, di dunia pesantren, hubbus sana itu menggila sudah. Nah, sampai yang membuat kita semangat atau tidak dalam belajar kadang-kadang asana ini, pujian dari orang. Kalau ada hataman baru semangat karena pengen asana minan nas. Coba kalau nggak hataman, kamu gimana? Maka tidak ada hataman itu sebenarnya bagus, ujian besar. Maksudnya pelatihan besar. Bisakah kita itu tetap semangat meskipun tidak ada hataman, meskipun tidak dipertontonkan? Bisa jadi kita semangat kalau misal belajar, lalu santrinya itu sampai puluhan ribu, ya kita pinter jadi tokoh di situ. Tapi kalau kita belajar misalnya setara matolib, atau kita belajar di sekolahan yang santrinya cuma 2, yang kalau kita pinter nggak ada yang muji, itu lah misalnya, bisa nggak kita tetap semangat? Susah kan gitu. Asana tuh rusak. Nah, akhirnya kita jadi coba geng motor begitu. Mereka bisa pada sok-sok jagoan kan di tempat keramaian bersama teman-temannya. Tapi kalau sendirian mah udah kayak putri layu mereka. Ini kalau geng motor sendirian, satu orang ngadep kita, berhadapan dengan kita, udah kelihatan banget cemennya. Mereka bisa berani kalau gabung. Merasa, gabung gaya-gayaan kono. Amun kongkon duel manjing sebuah gedung sih dijewer bae habis nangis. Nangisnya sang dhuwur ya nangis sang sor ngopol. Kecing-kecing mereka tuh. Berani kalau depan, biasa di depan teman-temannya, pengen dianggap pahlawan, pengen dianggap pemberani, pengen dianggap syahid mungkin barangkali. Pengen pribadi, ya kita hidup sendirian, nggak ada yang muji. Tapi misalnya ngaji masih nahu soropes semangat terus ajaib. Kamu begitu manusia ajaib. Tapi kalau mondok di depan keramaian banyak orang yang lagi istighal bi anwa'il ulum, lalu kita berlomba-lomba, kita terpacu dan karena apa? Lingkungan semangat, kita jadi ikut semangat. Bisa jadi dengan lingkungan semangat kita semangat, ada musabaqah, fastabiqul khairat, lalu kita yang paling unggul, baca kitabnya paling pintar, memberikan penjelasannya paling lihai, semua mata memandang kita lah. Ini penyakit. Iya kan, penyakit begini. Tapi bahkan orang-orang alim, orang-orang besar itu, mereka dalam proses belajarnya jarang yang menjadi bintang, biasa-biasa aja. Bu Imam Nawawi, Bu Mbah Nawawi, Bu
Mbak Khalil, Mbak Abdul Karim, apa jadi bintang kelas tah? Biasa aja. Saya sendiri misalnya nggak, biasa aja, paling seminar-seminar aja, selain itu nggak pengen nongol-nongol lagi. Gharib, ghuraba, orang yang alim tapi tersembunyi itu udah jarang banget. Nah, rata-rata alim tuh nampakin diri, tapi tersembunyi tuh jarang banget. Ya karena rata-rata nampakin diri itu hubbus sana. Kalau sudah hubbus sana, cinta sama pujian, nanti tuh ada orang lain yang dipuji nggak terima, lah hasud deh itu. Kalau sudah hubbus sana, cinta sama pujian, nanti ketika direndahkan tuh nggak mau, nah takabur itu. Nongol semua kan jadinya. Kalau sudah hubbus sana, kemudian dia ngelakuin ibadah agar pujian itu tetap disematkan kepada dia, riya itu sudah. Jadi riyanya keluar, hasudnya keluar, takaburnya keluar, suudonnya keluar. Biasa dipuji-puji, kemudian sekarang nggak ada yang muji, jadi suudon. Jadi penyakit hati semuanya itu bersumber dari hubbus sana, dan hubbus sana bersumber dari hubbud dunia. Hubbud dunia itu bisa hubbul mal, hubbus sana, hubbus syahwat gitu tuh. Hubbud dunia ini pemicu awal. Hubbus syahwat, hubbus syahwat, padon, Jawa tuh, mangan, ngerti nggak? Kemudian hubbul mal, kenikmatan, harta, tidur di AC gitu. Nah, hubbus sana ini bahaya nih, paling bahaya nih ini nih hubbus sana nih. Kalau hubbus syahwat, hubbul mal nggak terlalu lah. Ya, tapi hubbus sana nih sampai dua-duanya itu kena semua. Bagaimana agar mendapatkan pujian? Harus dengan banyak harta, harus dengan banyak wanita, macam-macam.